Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan taufik dari Allah, kita kembali akan lanjutkan pembahasan tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang akan kita teruskan membaca surat atau membaca tafsir surat At-Takatsur. Setelah selesai membaca tafsir surat Al-Asr. Baik, surat At-Takatsur yang artinya sebenarnya takasur itu artinya adalah yang berbanyak-banyakan. Biasanya kalau dalam terjemahan itu disebut yang bermegah-megahan ya, tapi At-Takatsur tentu dari asal katanya huruf ka, kaf, fa, dan ro ya. Itu yang artinya banyak ya. Bahasa Arabnya banyak itu kan kathir ya. At-Takatsur itu artinya berbanyak-banyakan, bersaing siapa yang mendapatkan paling banyak. Yang terjemah ringkasnya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, alha itu artinya melalaikan kalian ya. Alhaakum, telah melalaikan kalian. At-takatsur ya, sibuk berbanyak-banyakan ya, sikap fokus untuk mendapatkan nikmat dunia sebanyak-banyaknya telah melalaikan manusia. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian itu menziarahi kubur. Menziarahi maksudnya masuk ke dalam kubur, artinya sampai mati. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kalian nantinya akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna, atau sebelum terjemah ayat yang berikutnya, mengetahui apa? Di sini yang maknanya mengetahui itu mengetahui akibat dari kelalaian kita atau kelalaian manusia disebabkan karena sibuk untuk berbanyak-banyakan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, seandainya kalian tahu ya, dengan ilmul yaqin ya, dengan ilmu al-yaqin, la tarawunnal jahim, niscaya kalian akan melihat neraka, yang di sini disebut dengan istilah al-jahim. Ini sebetulnya dalam surat At-Takatsur ada yang perlu difahami ketika baca terjemahan ya, jadi bukan maknanya di sini. Ketika kita terjemahkan ayat yang berbunyi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, itu jangan diterjemahkan seolah-olah dua ayat yang punya makna serangkai. Karena kalau dua ayat itu dibaca terjemahannya seolah-olah menjadi satu rangkai, itu sebetulnya jadi kurang pas. Kan gini, sebetulnya ayat yang berbunyi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin,
seandainya kalian tahu ya dengan pengetahuan yang pasti tentang apa? Ya tentang akibat semuanya gitu ya. Seandainya kalian tahu tentang akibat semua itu, la tarawunnal jahim. Ya, kalian akan melihat neraka yang disebut dengan al-jahim di sini. Itu bukan maknanya kalau seseorang itu mengetahui akibat dari perbuatannya kemudian pasti melihat neraka gitu. Enggak begitu. Ya. Tapi sebetulnya ayat yang berbunyi la tarawunnal jahim, niscaya kalian melihat neraka, itu nyambungnya ke ayat yang sebelumnya. Ya, ini ketika mengatakan kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun la tarawunnal jahim. Sebagian ulama jelaskan seperti itu. Ya, kalian pasti akan tahunya apa? Kalian akan lihat neraka yang panas itu. Sedangkan ayat yang berbunyi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya, itu seolah-olah punya apa ya, makna tersendiri di sini. Ya, seandainya kalian tahu dengan ilmu yang betul-betul pasti, kemudian ada makna tersirat, ya kalian itu tidak akan melakukan perbuatan itu. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihat neraka itu dengan penglihatan yang pasti, yakin, dilihat betul oleh mata kepala sendiri. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan pasti akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan yang sudah diterima selama hidup di dunia ini. Baik, ini surat At-Takatsur yang intinya nanti berbicara tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita itu hidup kembali kepada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari apa sih kita diciptakan di dunia ini. As-Sa'di mengatakan yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu an ishtighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la syarika lah wa ma'rifatihi wal inabati ilaihi wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman untuk mencela di antara hamba-hambanya atau menyalahkannya sebuah perbuatan, yaitu apa? Anishtighalihim, tentang kesibukan mereka, kesibukan manusia, amma khuliqu lahu, yang meninggalkan tujuan untuk apa mereka diciptakan. Jadi sibuk, karena sibuk mereka lupa tujuan mereka untuk diciptakan itu apa sebetulnya. Itu yang umum terjadi pada kebanyakan manusia, ya. Lupa tujuan penciptaannya untuk apa. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Apa tujuan kita diciptakan? Min ibadatihi wahdahu la syarikalah. Di antaranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu tujuan utamanya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, taat, patuh semua perintah Allah, sehingga semua aktivitas duniawi kita, ya, semua aktivitas duniawi kita itu tidak lepas untuk tujuan ini. Ya,
untuk tujuan beribadah kepada Allah, wasilah perantara untuk semakin dekat dengan Allah. Dan mungkin sudah berkali-kali disampaikan di majelis ini, kalau yang mungkin sering hadir baik di kajian tafsir maupun di kajian Asmaul Husna hari Kamis pagi, ya, sering disisipkan faedah bahwa kita mencari dunia itu sebagai perantara untuk mendapatkan akhirat, untuk perantara semakin beribadah kepada Allah. Jangan dibalik, yaitu beribadah tujuannya untuk mendapatkan dunia, ya. Tapi cari dunia tujuannya untuk menambah ibadah kita kepada Allah. Karena diakui maupun tidak, terkadang diri kita itu, ya, memang menjadikan ibadah kita wasilah untuk mendapatkan dunia. Ya. Kita, ya, mudah-mudahan sih bukan kita, ya. Orang rezekinya seret dia baru sholat, ya. Rezekinya seret dia baru jamaah. Harapannya apa? Disayang sama Allah. Kalau udah disayang sama Allah, dilancarkan rezekinya, ya. Nanti udah lancar rezeki, sibuk lagi sama rezekinya, jamaahnya bolos lagi, ya. Itu pola kehidupan yang terbalik. Lagi seret rezekinya baru ingat sedekah. Akhirnya sedekahnya apa? Harapannya rezekinya banyak, ya. Meskipun betul di antara fadilah sedekah itu dilipat gandakan rezekinya, tapi kalau semata-mata kemudian orang itu sedekah tujuannya semata-mata kepengen kaya, ya nggak ikhlas namanya. Ya. Hati-hati dengan bisikan dan jebakan-jebakan syaitan yang seperti itu, ya. Loh, kalau gitu, kalau kita lagi keseret rezekinya, misalkan mending gak usah jamaah, daripada jamaah hanya untuk cari dunia, mending gak usah jamaah. Nah, salah lagi, ya. Gini, terkadang manusia itu memang untuk beribadah kepada Allah itu akan dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Itu diantara cara Allah untuk menjadikan hambanya ibadah, ya. Terkadang caranya dengan dipaksa, untuk dia bertambah ingat kepada Allah, atau yang tadinya lupa untuk jadi ingat, ya. Itu ditegur dengan teguran yang cukup keras sehingga dia ingat untuk kembali kepada Allah. Bukan sesuatu yang salah ketika orang punya masalah duniawi, kemudian dia ingat Allah terus menambah ibadahnya. Aslinya nggak salah, betul, ya, malah betul-betul saja, ya. Nah, kepada siapa dia mau bersandar kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi ketika nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan solusi, jalan keluar, kelancaran rezeki lagi, masalahnya selesai, ya, jangan kemudian kembali, ya, ibadahnya surut lagi. Harusnya semakin giat. Kenapa? Karena harus bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dikasih kelancaran urusan, harusnya tambah lagi ibadahnya, ya. Itu indikasi orang yang memang betul-betul tujuannya akhirat, ya. Setelah urusan dunia selesai, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan dunia dilancarkan, malah jauh lagi dari Allah, ya.
ya, akan terlihat ya, sebetulnya orang yang memang tujuannya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baik punya masalah maupun tidak, sebetulnya ibadahnya akan sama saja. Ya. Mungkin ketika dia punya masalah, ia akan ditambah ibadahnya, karena Nabi alaihi salatu wasallam pun disebutkan kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau sedang memikirkan sesuatu segera sholat, wajar. Tapi beliau Nabi alaihi salatu wasallam itu yang dipikirkan bukan urusan dunia. Ya. Nabi itu yang dipikirkan apa? Dakwahnya. Ya kan? Yang dipikirkan itu umatnya, gimana caranya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah itu sadar, taubat, dapat petunjuk. Nah, itu yang dipikirkan. Ya. Beliau enggak mikir ini banyak utang apa enggak, bukan kesana pikirannya. Ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatnya pun munajat urusan akhirat. Ya. Kita boleh untuk munajat urusan dunia, boleh, tidak apa-apa ya. Tapi setelah Allah berikan atau Allah kabulkan doa kita, ya jangan kembali surut ya, jangan kembali surut. Itu sedang diingatkan sama Allah untuk kembali banyak ibadah. Setelah itu jangan surut. Begitu surut, kasih masalah lagi ya. Maka ingat tujuannya untuk beribadah kepada Allah wa ma'rifatihi ya, kita itu tujuannya juga untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengenal Allah. Gimana kita beribadah kepada Allah tapi kita nggak kenal sama Allah ya. Itu yang tidak melahirkan rasa ibadah, karena orang beribadah itu nggak kenal Allah. Gak bisa ibadah itu kemudian ada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat gak kenal Allah, sholatnya gak khusyuk. Dari awal mengagungkan aja enggak ya. Karena kurangnya ma'rifat, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inabah ilaihi, tujuan kita pun akan kembali kepada Allah. Wa taqdim mahabbatihi ala kulli syai', dan kita punya kewajiban untuk mengedepankan kecintaan kita kepada Allah ya, di atas kecintaan kita kepada segala sesuatu ya. Ini yang memang cukup berat ya, mendahulukan cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada urusan-urusan dunia. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhaakum ya, sudah melalaikan kalian an dzalikal madhkur, dari semua yang sudah disebutkan tadi. Apa? Ibadah, mengenal Allah ya, itu semua dilalaikan ya. Belajar untuk mengenal Allah lupa ya. Ibadah malas ya. Apa yang membuat itu? At-takatsur ya, karena hidupnya itu banyak berlomba-lomba ya, berbanyak-banyakan. Apa yang dilombakan? Nah, di sini Syekh mengatakan walam yadhkur al-mutakatsara bihi liyashmala dzalika kullama yatakatsaru bihi al-mutakatsirun wa yaftakhiru bihi al-muftakhirun min at-takatsuri fil amwali wal aulad wal ansari wal junudi wal khadam wal jah wa ghairi dhalika mimma yuqsadu minhu muqasaratu kulli wahidin lil akhar wa laysa al maqsudu bihi al ikhlas lillahi ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, kata As-Sa'di, tidak menyebutkan objek apa yang dijadikan bahan perlombaan. Banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, enggak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun di surat yang lain, dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 kalau saya tidak salah ingat,
itu disebutkan wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ya, berbanyak-banyakan dalam urusan anak dan harta dan anak. Ya. Itu yang umum. Ya, dulu yang umum jadi bahan kebanggaan itu masalah keturunan dan masalah harta. Tapi di surat At-Takatsur itu enggak disebutkan. Untuk apa? Allah enggak menyebutkan, pasti ada hikmahnya. Liyashmala dzalika kullama yatakatsaru bihil mutakatsirun. Supaya ayat ini itu mencakup semua objek yang dijadikan bahan perlombaan untuk saling berbanyak-banyakan oleh manusia yang berlomba-lomba itu, dan objek untuk kebanggaan semuanya. Jadi nggak Allah batasi. Orang itu kan berbangga-banggaan nggak cuma masalah anak dan harta, ya. Maka disebutkan contohnya di sini, minat takasuri bil amwal, ya harta. Siapa yang nggak bangga kalau hartanya banyak? Ya. Wal aulad, anak-anak. Wal ansor, ya, para penolong. Ya, kalau zaman ini ya follower, ya, subscriber. Siapa yang nggak bangga kalau subscribernya jutaan, followernya jutaan, ya kan? Seneng banget. Ya. Kemudian wal junud, bala tentara, ya. Negara satu dengan negara yang lain suka berbangga-banggaan apanya? Jumlah tentaranya, alutsistanya, kan gitu. Ya. Bersaing di situ. Wal khadam wal jah wa ghairi dzalik. Ada banyak pembantu, ya, kemudian jabatan, ya, dan selain daripada itu. Nah, di sini ya difahami dulu. Bukan berarti orang itu nggak boleh banyak anak. Banyak anak justru malah dianjurkan. Ya. Terus kenapa berbanyak-banyakan malah seperti dicela di sini? Ya. Sebetulnya at-takatsur itu bukan cuma sekedar berbanyak-banyakan, tapi yang dicela di sini adalah berbanyak-banyakan untuk tujuan berbangga-banggaan. Ya. Kalau ada orang, ya, misalkan ya, anaknya banyak, nggak salah anaknya banyak, alhamdulillah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kadang terdorong untuk kemudian ada berbangga-banggaan di situ dengan jumlah anak, dengan prestasinya anak. Hati-hati. Ya, bahkan orang tua yang anaknya hafidz Quran itu bisa kena jebakan syaitan. Ya. Awalnya kenapa termotivasi untuk anaknya hafidz Quran? Oh, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang tua yang anaknya hafal Quran. Bagus, termotivasi. Tapi kan keikhlasan harus dijaga dari awal sampai akhir. Ya. Nanti ketika punya anak 10 semua hafal Quran, hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian di situ muncul ujub. Ya. Muncul kesombongan, bisa aja, ya, bisa aja. Terlebih kalau hal itu kemudian jadi bahan persaingan antara satu wali murid dengan wali murid yang lain. Ya. Mulai banyak nanya, putaran jenengan sing hafal Quran pira? Lah ora siji-siji ya. Nyong 10 hafal kabeh. Subhanallah ya, kadang kita nggak ngerti hati kita tuh lagi ikhlas apa enggak loh. Ya, kita cerita kayak gitu, apakah memang dalam rangka untuk menceritakan nikmat Allah, atau kita cerita seperti itu dengan tujuan pamer? Kita sendiri nggak tahu. Kadang kita sendiri nggak tahu. Ya, subhanallah, itu nggak kelihatan. Ya, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan diri kita tuh hanya bisa berlindung kepada Allah dari riya, dari pamer, dari ujub.
Jadi punya anak bayi misalkan yang sebaya dengan yang lain, udah bisa apa itu kadang-kadang bersaing. Ya, bayi saya udah bisa apa, bayi tetangga udah bisa apa. Ya. Itu urusan hati. Ya, itu urusan hati yang perlu untuk diwaspadai supaya hati kita itu tidak tergoda dengan rayuan-rayuan syaitan untuk kemudian memamerkan. Ya. Memang ada kalanya kayak tadi misalkan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya itu bagus. Ya. Tapi momennya juga disesuaikan. Ya, momennya disesuaikan. Bukan ketika lihat ada orang sedih karena anaknya bandel, ya, terus kita pamer depan orangnya, wah anak saya soleh-soleh semua. Ya. Ada kalanya kita harus memilih kepada siapa kita harus menceritakan, ya, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu baru masalah anak, belum masalah istri. Kalau istrinya banyak, bangga banget. 4 itu udah rasanya menang. Ya nggak salah, saya kan nggak mengatakan salah punya istri 4, ya. Cuma nggak usah tujuannya untuk pamer gitu loh, ya. Itu udah pamer, kemudian yang nggak bisa poligami disalah-salahin, gitu kan. Akhirnya muncul hal-hal yang tidak baik dampaknya, ya. Itu akibat dari yang namanya at-takatsur. Bahkan seorang penuntut ilmu saja, ya, seorang penuntut ilmu berbanyak-banyakan itu bisa. Contoh ya, misalnya ya, ini memang tantangan berat untuk penuntut ilmu, apalagi yang mungkin dikenal belajar di tempat-tempat yang khusus, ya. Anggaplah misalkan sampai belajar di luar negeri gitu, ya, belajar di Madinah, belajar di Yaman, misalkan pulang-pulang ditanya, atau belajar kitab apa aja? Belajar kitabnya apa saja? Arab nyebut sedetik, isin, nyebut akeh, lombok. Jadi kadang hal itu ya, muncul di hati seorang penuntut ilmu, ya. Nyatanya belajar kitabnya sedikit, sebutkan aja sedikit, ya. Ini dan ini. Perkara orang mau ngomong sedikit banget, ya. Udah belajar jauh-jauh, ngapain belajar sedikit kayak gitu? Ya udah biarkan aja. Kita belajar itu kan tidak sedang berbanyak-banyakan ngumpulin kitab, ya. Kita belajar juga tidak sedang berbanyak-banyakan guru misalnya, ya. Kita belajar itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belum tentu juga orang yang belajar kitab banyak itu dekat dengan Allah, belum tentu, ya. Hati-hati dengan semua urusan yang akhirnya numpuk banyak seperti itu, ya. Dalam hal ini tentunya tugas kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga hatinya tidak muncul kesombongan dan ujub, ya, tidak muncul kesombongan atau ujub sebelumnya, ya. Maka semua yang diupayakan untuk banyak tadi, ketika maksud tujuannya bukan ikhlas, ya, bukan ikhlas, maka itu masuk ke dalam celaan ini kata Syekh, ya, walaisal maqsudu bihil ikhlas lillahi ta'ala, ya. Ketika yang tadi disebutkan banyak anak, banyak harta, ya. Kita punya medsos, banyak follower atau banyak subscriber, kita bikin status, lihat dan tonton berapa orang ini, ya. Banyak kan bagus kalau statusnya bagus, ya kan? Kalau statusnya isinya nasihat, semakin banyak yang lihat kan bagus, ya. Tapi bukan tujuannya untuk pamer sama yang lain. Status ente yang nonton berapa? Ini anak nih, banyak nih. Ya, bukan tujuannya untuk pamer. Ya. Dulu kami ya subhanallah diingatkan gini. Ya mungkin ini sebuah kebiasaan yang tidak bagus untuk ditiru.
tidak bagus untuk ditiru. Dulu waktu masih belajar itu kita suka dikirim untuk istilahnya muhadharah, ceramah lah ya, masih nyantri ceramah, dikirim ke masjid-masjid kampung ya, masjid-masjid kampung yang agak dalam gitu, pedalaman gitu, bahkan mungkin untuk mencapai tempat tujuan itu harus off-road dulu, naik mobil ya, dengan medan yang luar biasa ya. Nanti rampung ceramah kita, jadi modelnya gini, mungkin dalam satu desa itu ada 8 masjid, 8-10 masjid ya, satu desa kan luas, 8-10 masjid, kita mungkin 8-10 santri itu naik satu mobil, diantar ya, nanti di drop ya, fulan di masjid sini, fulan di drop sama mobilnya itu sampai masjid yang terakhir ya, nanti mobilnya berhenti di masjid yang terakhir, rampung pada isya dijemput satu-satu ya, mulai masjid terakhir sampai masjid yang pertama, terus pulang ya, itu kayak gitu. Kita berangkat pada asar biasanya, maghrib sudah di masjid tujuan ya, santri ya, santri subhanallah, mungkin karena masih belajar, selesai muhadharah pada isya ngumpul lagi di mobil ya, pertanyaannya yang muncul, masjid ente datang berapa tadi? Masjid ente datang berapa? Ente datang berapa? Nah, saya pernah agak sedikit disalahkan. Kenapa? Sudah datang di sebuah masjid, kebetulan masjidnya masjid pasar ya, mungkin saya nggak bisa melihat situasi, jadi karena kebiasaan sholat ba'diyahnya mungkin durasinya agak lama dikit gitu ya, dipandang sama teman-teman kelamaan ba'diyah saya, udah bubar semuanya pulang, cuma tersisa satu orang, cuma muadzinnya doang ya, muadzin sama teman yang nganter saya berdua, ya udah ya, ceramah lah, tinggal berapa orang itu ceramah lah, ntar udah selesai naik mobil, mulai saling bertanya, masjid ente tadi berapa? Nah, mulai, antum berapa? Oh, masjid saya banyak sekali yang hadir dan banyak sekali yang pulang ya, jadi udah hadir pulang ya, dan nggak perlu ada sesuatu yang dibangga-banggakan dari jumlah banyak itu ya. Ini hal yang perlu untuk diingat ya. Jadi berbangga-banggaan itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan ketika kita mencari sesuatu yang banyak. Cari banyak harta boleh ya, yang penting ikhlas ketika cari harta. Tujuannya betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang cari jabatan, iya, bagaimana caranya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan jabatannya ya, bagaimana dia itu bisa mengantarkan bawahan-bawahannya pun untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Manfaatkan kedudukan jabatan itu untuk betul-betul menghantarkan kebaikan semaksimal mungkin ya, bukan sekedar untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dengan berbagai macam fasilitas yang ada ya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa orang yang punya kedudukan tinggi, dia akan punya wewenang yang lebih ya. Bahkan terkadang subhanallah, dengan itu dia lebih leluasa untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kedudukannya rendah. Maka di situ dia wajib untuk memanfaatkan kedudukannya sebagai sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar ya, sehingga bukan menjadi bahan kebanggaan ya. Nah di sini ketika berbanyak-banyakan itu yang menjadi sebuah kesibukan, dan yakin semakin banyak kita itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasti akan semakin sibuk juga jaganya ya. Punya anak satu sama anak dua beda kan? Beda ya.
Anak 2 sama anak 3 beda lagi. Punya motor 1 sama motor 2 ya beda kan. Yang tadi cuma nyervis 1 motor kan nyervis 2 motor, belum bayar pajak ya kan. 1 mobil sama 2 mobil beda ya. 1 rumah sama 2 rumah jelas beda ya. Ketika di situ kemudian tujuannya hanya untuk berbangga-banggaan, dia akan sibuk ngurus itu. Harta itu ya akan terus kita pikirkan gimana caranya terawat, gimana caranya tidak berkurang ya. Karena tujuan kita kepengennya apa? Kepengennya banyak. Bahkan ketika harta itu berkurang kita enggak ridho ya, tidak ridho, kerasa sayang ya, eman-eman ya. Padahal mau semahal apapun harta yang kita miliki itu tidak senilai dengan sayap nyamuk, kata Nabi alaihi salatu wasallam ya. Tidak senilai dengan bangkai kambing yang telinganya rusak, yang ketika para sahabat itu ditawari kan, itu ada bangkai kambing telinganya pendek tuh. Kalian mau? Para sahabat mengatakan apa? Andai kata dia bukan bangkai, kita pun nggak mau. Kenapa? Karena telinganya aib. Mereka nggak mau. Ya. Apalagi ini bangkai, siapa yang mau? Ya. Dunia itu lebih rendah daripada itu. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. Cuma ya ini sekaligus untuk diri pribadi kepada semuanya. Memang subhanallah ya, masalah harta-harta duniawi itu yang sifatnya banyak ya, itu memang kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga hatinya agar tidak menjadi sebuah kecintaan yang menyibukkan ya, yang menyibukkan ya, subhanallah. Karena kita nggak bisa mungkiri harta kita akan terus bertambah sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Baju kita aja nambah terus, nggak usah kemana-mana, baju kita nambah nggak? Nambah ya, udah nambah. Mau mensedekahkan baju lama itu masih mikir-mikir, si apik ya, eman-eman ya, subhanallah. Nah saya pernah diajari, kalau punya baju baru, buka lemari, mana kira-kira baju yang dalam 3 bulan terakhir sudah jarang dipakai, kasih orang ya. Coba kita sayang sama baju aja, baju kita baru, nanti lebaran baru lagi ya, belum sampai lebaran ada yang baru lagi ya. Nanti subhanallah ada acara walimahan, kasih bahan, bikin lagi ya. Banyak baju numpuk, lemarinya penuh. Habis itu beli apa? Beli lemari ya kan? Lemari yang kedua ya. Padahal itu baju 1 orang tuh ya. Simple sederhana, hanya untuk mengurangi baju kita aja kadang-kadang waduh eman-eman ya. Harus paksa ya, supaya kita nggak sibuk mikirin baju ya. Ini sibuk mikirin baju, ada yang dedel sedikit mikir ini harus bawa ke tukang permak kan gitu ya. Itu baru masalah baju, belum yang lainnya ya. Sehingga sedikit demi sedikit hal itu perlu untuk dikikis ya. Itu nggak bisa kita pungkiri, itu kecintaan dunia sebetulnya. Padahal baju yang kita butuhkan seberapa sih? Dan semuanya nggak ada di bawah mati ya. Yang di bawah mati kain kafan ya, itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan yang kita bahas kesempatan malam hari ini Allah berkahi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.